konflik dalam dunia kerja, dan frustasi dan perundingan kolektif. Disusun oleh kelompok 4. Konflik dalam dunia kerja. Pengertian konflik. Konflik dapat diartikan sebagai ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama atau menjalankan kegiatan secara bersama-sama dan ataupun karena mereka mempunyai status, tujuan, nilai-nilai, dan persepsi yang berbeda. Konflik yang dapat terkontrol akan menghasilkan integrasi yang baik, namun sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan suatu konflik. Jenis-jenis konflik. Di sini ada 5 jenis konflik dalam kehidupan berorganisasi. Poin pertama yaitu ada konflik dalam diri individu. Konflik ini terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya. Poin kedua itu ada konflik antar individu dalam berorganisasi yang sama. Hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian antar anggota organisasi. Poin ketiga itu ada konflik antar individu dan kelompok. Hal ini berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Poin keempat itu ada konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Karena terjadi pertentangan kepentingan antara kelompok atau antar organisasi. Dan yang poin terakhir itu poin kelima, yaitu ada konflik antar organisasi. Hal ini timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Nah, selanjutnya ada konflik dan perubahan sosial. Sebagai proses sosial, konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu yang terlibat dalam suatu interaksi seperti perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Perubahan sosial dapat juga berperan sebagai faktor pemicu konflik karena unsur dinamika yang dimilikinya. Surjono Sukanto mengemukakan 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, yaitu antara lain: yang pertama ada perbedaan antar individu, yang kedua perbedaan kebudayaan, yang ketiga perbedaan kepentingan, dan yang terakhir perubahan sosial. Menurut R.J. Rummel, konflik sosial biasanya didasari oleh perbedaan agama, filosofi, ilmu pengetahuan, etnik, hukum, seni, bahasa, kekayaan, kekuatan, prestis, dan kelas sosial. Perubahan sosial terjadi pada setiap masyarakat, yaitu melalui yang pertama ada difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain, dari satu golongan ke golongan lain, dalam suatu masyarakat atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Yang kedua ada akulturasi. Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan asli. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial tingkat lanjut yang timbul apabila terdapat golongan-golongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, saling berinteraksi dan bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir ada akomodasi. Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjuk terciptanya keseimbangan dalam hubungan-hubungan sosial antar individu dan kelompok-kelompok sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sebab timbulnya konflik dan metode. Sebab-sebab timbulnya konflik dalam organisasi. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan adanya konflik dalam suatu organisasi antara lain: 1. Berbagai sumber daya yang langka. Karena sumber daya yang dimiliki organisasi terbatas atau langka, maka perlu dialokasikan. Yang kedua, perbedaan dalam tujuan. Dalam suatu organisasi biasanya terdiri dari berbagai macam bagian dan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ketiga, ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan.
Organisasi merupakan gabungan dari berbagai bagian yang saling berinteraksi. Akibatnya, kegiatan satu pihak yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Keempat, perbedaan dalam nilai atau persepsi. Perbedaan dalam tujuan biasanya dibarengi dengan perbedaan dalam sikap, nilai, dan persepsi yang bisa mengarah ke timbulnya konflik. Metode penyelesaian dan penanganan konflik. Untuk menangani konflik dengan efektif, kita harus mengetahui kemampuan diri sendiri dan juga pihak-pihak yang mempunyai konflik. Ada beberapa cara untuk menangani konflik, antara lain: yang pertama, introspeksi diri; kedua, mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat; ketiga, identifikasi sumber konflik; keempat, mengetahui pilihan penyelesaian atau penanganan yang ada dan memilih yang tepat. Spiegel 1994 menjelaskan ada 5 tindakan yang dapat kita lakukan dalam menangani konflik. Pertama, berkompetisi, menghindari konflik, akomodasi, kompromi, pemecahan masalah, integrasi, dan berkolaborasi. Frustasi dan perundingan kolektif. Pengertian frustasi. Frustasi berasal dari bahasa Latin frustatio, yaitu perasaan kecewa atau jengkel akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Frustasi merupakan suatu keadaan ketegangan yang tak menyenangkan, dipenuhi perasaan dan aktivitas simpatetis yang semakin meninggi yang disebabkan oleh rintangan dan hambatan. Frustasi dapat berasal dari dalam, internal, atau dari luar diri, eksternal, seseorang yang mengalaminya. Dalam hal hambatan, ada beberapa macam hambatan yang biasa dihadapi oleh individu, seperti yang pertama, hambatan fisik, yaitu kemiskinan, kekurangan gizi, bencana alam, dan sebagainya. Yang kedua, hambatan sosial, kondisi perekonomian yang tidak bagus, persaingan hidup yang keras, perubahan tidak pasti berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, hambatan pribadi, keterbatasan pribadi individu dalam membentuk cacat fisik atau penampilan fisik yang kurang menarik bila menjadi pemicu frustasi dan stres pada individu. Cara penanggulangan frustasi. Teknik-teknik untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi frustasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik intervensi. Konsentrasi, pemusatan perhatian, pengaturan pernafasan, relaksasi otot, mencari sumber stres, kecemasan dan frustasi itu sendiri, pembiasaan atau berlatih. Yang kedua, teknik-teknik khusus. Penanganan ketegangan dengan menggunakan teknik khusus itu lebih menekankan pada pendekatan individual. Misalnya, melalui musik yang menjadi kegemaran atlet yang sedang mengalami ketegangan atau kecemasan. Menanamkan dan memperkuat keyakinan atlet bahwa persiapan yang dilakukan sudah mantap dan menyeluruh. Menjauhkan atlet dari ofisial yang pencemas. Menjelaskan kepada atlet bahwa ketegangan atau kecemasan dalam pertandingan adalah wajar. Bahkan dalam batas-batas tertentu, hal itu memang diperlukan. Perundingan kolektif. Pengertian perundingan kolektif. Perundingan kolektif adalah suatu proses di mana perwakilan manajemen dan serikat pekerja yang bertemu untuk merundingkan suatu kesepakatan tenaga kerja. Perundingan kolektif ini akan memuat persetujuan tentang ketentuan khusus menyangkut upah, jam, dan kondisi kerja. Tahapan-tahapan perundingan. Perundingan aktual khususnya berlangsung melalui beberapa tahap pengembangan, antara lain yaitu: pertama, masing-masing pihak menyajikan tuntutannya. Tahap ini kedua pihak biasanya cukup jauh berdasarkan beberapa soal. Kedua, ada suatu pengurangan tuntutan. Pada tahap ini, masing-masing pihak menentukan beberapa dari tuntutannya untuk mendapatkan yang lain. Ketiga, semua pihak membentuk subkomit gabungan untuk mencoba mewujudkan alternatif yang masuk akal. Keempat, perwakilan serikat pekerja memeriksa secara informal para penyelia mereka dan anggota serikat pekerja. Perwakilan manajemen memeriksa manajemen puncak. Akhirnya, begitu segala sesuatu menjadi teratur, suatu persetujuan resmi disepakati dan ditandatangani. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perundingan kolektif, yaitu 1. Cakupan perundingan. Kedua, tekanan-tekanan perundingan serikat karyawan. Ketiga, peranan pemerintah. Keempat, kesediaan perusahaan. Dan yang kelima, kerjasama serikat karyawan manajemen.